Awal abad ke-20 merupakan senjakala bagi perjuangan jihad para sultan di Nusantara. Di tangan Gubernur Jenderal Van Hoots, banyak kekuasaan Islam dapat diruntuhkan dan sultan-sultannya diasingkan ke negeri yang jauh. Segala upaya para sultan dan rakyatnya untuk menghubungi khalifah di Istanbul dapat dipatahkan berkat nasihat-nasihat orang munafik Belanda yang begitu anti-khilafah, anti-jihad, dan anti-Islam di gelanggang politik Snoek Hurgroje. Al hetgeen kan bijdragen om een eind te maken aan het onwaardig gedoe met khalifaat en heiligen-oorlog, mag op waardering aanspraak maken. Begitu ucap Snoek dalam Nieuwe Rotterdamse Courant. Ketika kesempatan untuk melakukan jihad fisik sudah tak terlihat lagi, para ulama Nusantara yang belajar di Hijaz merencanakan strategi lain untuk melenyapkan penjajahan dengan dakwah dan pendidikan. Di antara mereka adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama Banten yang mendapat kemuliaan untuk menjadi imam Masjidil Haram di Hijaz. Salah satu ulama Jawa yang di tanah Hijaz, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, yang selalu memberikan motivasi kepada para jemaah haji untuk setidak-tidaknya asyidda 'alal kufar, harus bisa punya sikap tegas terhadap orang-orang kafir, sehingga keantian terhadap kolonialisme, keantian terhadap isti'mariyah itu sudah tercatat oleh Snoek Hurgroje yang ketika itu menyamar sebagai seorang da'i, seorang muslim, seorang mu'allaf yang ketika itu sempat bermukim di Mekah, mencatat nama-nama siapa saja syekh yang patut dicurigai, ya, termasuk juga di dalamnya adalah Syekh Nawawi Banten. Selain para ulama Nusantara di Hijaz, konsul-konsul khilafah di Batavia juga berjuang untuk mengirim beberapa anak Nusantara guna meraih pendidikan di Istanbul. Salah satu konsul Utsmani di Batavia, Mehmet Kamil Bey, berhasil mengirim anak-anak salah seorang pendiri Jamiat Khair dan Al-Atas School di Tanah Abang, yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Atas, seorang Arab di Batavia yang begitu dekat dengan Khilafah Utsmani, serta peduli akan pendidikan Islam dan jihad anak-anak pribumi. Mehmet Kamil Bey juga berhasil mengirim anak-anak dari ulama terkemuka di kota Buitenzorg atau Bogor. Mereka adalah Ahmad dan Said Bajunet, anak-anak dari Syekh Abdurrahman bin Abdullah Bajunet yang tinggal di Kampung Empang, Bogor. Ketika berhasil menyelesaikan pendidikannya di Istanbul, sang Bajunet bersaudara, Ahmad dan Said, menyokong penuh usaha-usaha kebangkitan Islam di Nusantara dengan jalan berorganisasi. Inilah yang mereka lakukan kepada Tirto Adi Suryo, seorang pribumi berpendidikan yang aktif di bidang jurnalistik. Berkat sokongan Ahmad dan Said Bajunet, Tirto mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor pada Maret 1909. Bermula dari kerjasama Tirto dan alumni Istanbul inilah minat muslimin Nusantara untuk mengorganisir kekuatan dalam pergerakan Islam berkembang pesat. Salah seorang yang terinspirasi atas semua itu adalah Haji Samanhudi, seorang pedagang batik asal Surakarta. Pada tahun 1911, Haji Samanhudi meminta Tirto Adi Suryo datang ke Surakarta untuk mengorganisir para pedagang muslim di sana. Organisasi tersebut makin populer tidak hanya di kalangan pedagang, tapi juga seluruh rakyat jelata yang mendorong perubahan nama dari Sarekat Dagang Islamiyah menjadi lebih umum, Sarekat Islam. Sebuah perserikatan umat Islam di Nusantara yang memiliki cita untuk membangkitkan kaum muslim dari keterpurukan hidup di bawah penjajahan. Popularitas Sarekat Islam makin meledak ketika organisasi tersebut dipimpin oleh seorang guru bangsa, pahlawan Islam yang utama, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Semenjak muda, Cokro Aminoto telah menampilkan dirinya sebagai orang yang kritis dan tidak mau diperbudak oleh kesewenang-wenangan penjajah.
setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Menjadi moto hidup Cokro Aminoto yang memadukan pergerakan dan keilmuan untuk kemerdekaan umat Islam. Spirit Islam yang melandasi perjuangannya tentu tidak dapat sekonyong-konyong tanpa peran dari ulama Robani. Di antara ulama tempat Cokro Aminoto berguru ialah Syekhuna Khalil Bangkalan, Maha Guru Ulama Nusantara yang pernah lama belajar di Tanah Suci, Makkah, Al-Mukarramah. Haji Umar Said Cokro Aminoto itu adalah salah satu daripada muridnya, mendapat bimbingan, baik itu bimbingan agama maupun bimbingan tasawuf, bahkan thariqah, bahkan bimbingan bagaimana bisa berkiprah di sosial kemasyarakatan. Maka oleh karena itu tidak heran kalau Haji Umar Said Cokro Aminoto ini pada akhirnya mendirikan Syarikat Islam. Mengapa Syekhuna Khalil ini pulang dari Hijaz, yaitu dari Makkah Al-Mukarramah, itu adalah salah satu dari hasil musyawarah, hasil keputusan juga dari para masyayikh Masjidil Haram ketika itu untuk memanggil Syekhuna Khalil ini dan segera pulang demi memberikan pencerahan, membimbing, mendidik, kemudian memberikan inspirasi ya supaya bagaimana bisa menghadapi penjajahan ketika itu dan memerangi kebodohan ketika itu. Kalau merunut dari itu, pemanggilan kepada Syekhuna Khalil itu siapa lagi yang memanggil kalau bukan dari tim, dan tim itu di bawah Syarif Hussein, sedangkan Syarif Hussein itu tidak lepas daripada pemerintahan Utsmaniyah, pemerintahan dinasti Utsmaniyah ketika itu, yaitu di zaman pemerintahan khilafah.